3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman sekalian. Jumpa lagi di channel saya. Masih berkaitan dengan seputar aktivitas kegiatan saya sehari-hari. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu tupoksi dari pekerjaan saya sendiri, yaitu perihal tentang pemberhentian. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, jangan dulu kaget pemberhentian, karena pemberhentiannya ada beberapa macam, beberapa jenis pemberhentian. Dan di sini saya akan bahas satu persatu. Dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu masalah pemberhentian BUP, batas usia pensiun secara otomatis golongan 4B ke bawah. Apa syarat-syaratnya dan bagaimana ketentuan-ketentuannya untuk pengajuan usulan pensiun itu nanti saya akan jelaskan satu persatu syarat-syarat yang diperlukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pensiun ini tentunya ada batas umurnya. Kalau ASN seperti saya untuk pelaksana dan sampai jabatan eselon 3 itu dan fungsional ada juga, dan jabatan tinggi. Kalau untuk eselon 3 itu batas 58 tahun umurnya. Sedangkan kalau untuk jabatan pimpinan tinggi eselon 2 ke atas, kalau di ASN itu umurnya 60 tahun. Dan jabatan fungsional, kalau fungsional Pratama dia 58, tapi fungsional ahli media ke atas itu sekitar 60 tahun juga. Baik, di channel ini saya akan jelaskan syarat berkas pensiun otomatis BUP golongan 4B ke bawah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman sekalian simak baik-baik, catat. Barangkali video ini bermanfaat buat orang-orang tua teman-teman sekalian, atau ada kerabat keluarga sekalian yang udah memasuki batas usia pensiun mereka dan mereka belum tahu apa syarat-syaratnya. Di video ini saya akan jelaskan satu persatu syarat-syaratnya. Untuk golongan 4B ke bawah, untuk golongan 4B ke bawah ini berarti 4B itu batas pangkat akhir, berarti di 4A, 3D, dan sampai golongan 1. Kalau dia udah pangkat penghargaan 4C itu beda lagi. Nanti ada video-video selanjutnya yang akan saya jelaskan juga syarat-syaratnya. Untuk 4B ke bawah, catat. Silakan Bapak Ibu siapkan pulpen atau pena dan kertas untuk mencatat satu persatu. Yang pertama, surat permohonan yang bersangkutan. Surat permohonan bersangkutan ini yaitu surat permohonan yang dibuat oleh bapak-bapak, ibu-ibu calon penerima pensiun BUP, batas usia pensiun. Contohnya ada, ini saya bawakan salah satunya contoh surat permohonan yang ditandatangani langsung oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan melakukan pensiun. Kalau kurang jelas nanti bisa langsung menghubungi pihak BPKSDM. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, surat pengantar dari unit kerja. Unit kerja ini berarti tempat bapak-bapak, ibu-ibu, atau rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian bekerja. Surat pengantarnya. Yang ketiga, fotokopi legalisir SK CPNS. Yang keempat, fotokopi legalisir berkala terakhir. Yang kelima, form data perorangan calon penerima pensiun atau disingkat DPCP. DPCP ini formnya ada di kita di BKPSDM. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pensiun ambil di kantor kita, atau ingin contoh kami siap melayani bapak-ibu sekalian format DPCP-nya. Kalau untuk gambar ini saya juga bawa contoh-contoh DPCP. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pensiun dan pejabat eselon 2. Atasan langsung tapi minimal eselon 2.
Yang keenam, fotokopi legalisir SKP tahap 1 tahun terakhir. PNS itu setiap tahun pasti membuat SKP penilaian 1 tahun terakhir dengan syarat nilai baik minimal. Yang ketujuh, rekomendasi dari atasan langsung. Rekomendasi itu surat rekomendasi juga dibuat oleh atasan langsung. Jadi yang bersangkutan mengajukan ke atasan langsung untuk membuat surat rekomendasi dari atasan langsung untuk diterbitkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, dan surat pernyataan tidak menjalani proses pidana penjara dari PPK atau Kepala BKPSDM. Kalau surat pernyataan ini nanti kami dari pihak BKPSDM akan membuatnya sesuai format pensiun. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mengajukan pensiun cukup membuat surat rekomendasi dari atasan langsung, yaitu syarat yang ke-8 yaitu pas foto 3x4, ini 13 lembar. Pas foto sesuai tanggal lahir, latarnya ada yang biru ada yang merah, itu sesuai dengan tanggal lahir atau tahun lahir, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang ke-9, fotokopi surat nikah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kalau surat nikah berarti dari pihak KUA sebagai organisasi atau kantor yang menerbitkan surat nikah itu. Yang ke-10, bapak-bapak ibu-ibu yang jangan lupa juga fotokopi kartu keluarga dilegalisir oleh catatan sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku dinas yang mengeluarkan. Yang ke-11, surat keterangan masih sekolah atau kuliah atau fotokopi dan fotokopi akte kelahiran anak. Kalau anak dari penerima pensiun masih ada tanggungan, masih kuliah, silakan bapak ibu-ibu buatkan surat keterangan masih kuliah dan anak masih dalam kandungan, dan juga akte kelahiran anak tersebut. Keseluruhan berkas yang saya sampaikan, syarat-syarat tadi, 11 syarat-syarat yang saya sampaikan tadi, kesemuanya itu dilegalisir oleh pejabat eselon 2, kecuali fotokopi surat nikah, fotokopi kartu keluarga itu langsung dari dinas KUA dan catatan sipil. Kalau yang lain boleh atasan langsung dengan jabatan eselon 2 minimal. Kalau surat permohonan itu yang asli, surat pengantar dari dinas juga yang asli. Jadi tidak perlu legalisir kalau yang asli. Yang dilegalisir itu yang fotokopi. Dan dibuat 2 rangkap, disampaikan kepada kami BKPSDM. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ASN dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, mungkin video ini bisa jadi referensi buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kira-kira itulah kurang lebih syarat-syarat pengajuan pensiun golongan 4B ke bawah. Syarat-syarat pengajuan pensiun, saya ulangi, golongan 4B ke bawah. Atau ada di BKPSDM kabupaten kota yang lain, ada penambahan-penambahan lain, itu teknis dari BKPSDM itu sendiri. Syarat-syarat yang lain mungkin ada beberapa yang berbeda atau mungkin lebih sedikit dari BKPSDM tempat-tempat lain. Tapi kira-kira kurang lebih begitu syarat-syarat untuk mengajukan pensiun golongan 4B ke bawah. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam semangat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.